Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya, terkhusus di kelas 5? Insyaallah pada hari ini kita akan belajar tentang mad tamkin. Di dalam hukum tajwid perlu anak-anak Ustadz ketahui bahwasanya mad itu secara umum ada dua macam. Pertama ada namanya mad asli. Yang kedua ada namanya mad far'i. Jadi mad far'i ini salah satunya yaitu mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Secara bahasa mad itu artinya panjang, sedangkan tamkin itu menempatkan. Oleh karena itu, mad tamkin artinya adalah kaedah panjang atau bacaan panjang yang terjadi ketika ya yang bertasydid atau ya kasrah yang bertasydid bertemu dengan ya sukun. Maka dia dipanjangkan satu alif atau dua harkah. Misalnya ada dalam surat Al-Ahzab ayat 7 misalnya. Minan nabiyyina. Minan nabiyyina. Yang pertamanya bertasydid yaitu berbaris kasrah dan setelahnya ada ya mati. Maka dia ditasydidkan terlebih dahulu dan dipanjangkan yaitu satu alif atau dua harkah. Ustaz ulangi. Contohnya ini minan nabiyyina. Gak boleh lebih. Kadang ada kesalahan dalam membaca mad ini. Ada yang melebih-lebihkan bacaan, melebih-lebihkan panjangnya. Misal minan nabiyyina, tidak boleh. Tapi dia tidak boleh dipanjangkan lebih dari satu alif. Minan nabiyyina, cuman segitu. Kemudian ada juga contoh lain dalam surah Al-Imran ayat 75 misalnya. Ummiyina, ummiyina. Ini ada ya kasrah yang bertasydid, setelahnya ada ya mati. Jadi cara membacanya, saya ulangi, ummiyina ditasydidkan. Ada beberapa kesalahan dalam membaca mad ini, yaitu ummiyina dengan menghilangkan tasydidnya. Maka dia harus ada tasydidnya atau ditahan sejenak atau dalam penekanan bacaannya. Ummiyina. Dan masih ada contoh-contoh yang lain, yaitu seperti huyyitum. Huyyitum. Panjangnya tidak lebih dari satu alif atau dua harkah. Oleh karena itu, anak Ustadz harus latihan di rumah bagaimana cara membaca mad tamkin ini. Ustadz ulangi lagi, bahwasanya mad tamkin itu adalah bacaan panjang yang terjadi ketika ada ya kasrah yang bertasydid, setelahnya ada ya mati. Dengan syarat ya-nya ini setelah ya mati itu tidak ada nun yang disukunkan karena waqaf. Misalnya terletak di tempat waqaf atau di ujung ayat, maka dia berubah menjadi mad arid lis sukun. Dengan syarat itu ya, tidak huruf setelah ya-nya itu tidak disukunkan. Saya ulangi cara membaca contoh dari mad tamkin itu. Yang pertama ada contohnya tadi, yaitu minan nabiyyina. Minan nabiyyina. Nabiyyina. Tidak boleh minan nabiyyina, tidak boleh berlebih bacaannya. Minan nabiyyina, cuman seperti itu.
Contoh yang kedua, ummiyina. Atau dalam ayat yang lain, huyyitum, huyyitum. Nah, insyaallah untuk kelanjutan pembahasannya kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Yang penting anak-anak Ustadz terkhusus di kelas 5 tetap rajin belajar, tetap rajin dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.